Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman pelaut. Salam sehat. Saya Dedi Dwi Yustianto akan menyampaikan materi vektor. Jadi yang saya sampaikan ini materi vektor secara sederhana untuk backup perhitungan trigonometri. Oke, kita mulai vektor. Jadi terdapat dua jenis besaran yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai. Contohnya panjang, volume, berat. Jadi hanya mempunyai nilainya saja. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya gaya, kecepatan. Jadi arahnya kemana. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di depan, untuk perhitungan vektor ini digunakan untuk backup trigonometri. Cara yang pertama adalah secara grafis, jadi resultan vektor ini adalah hasil dari penjumlahan vektor. Nah, ada dua cara nanti, ada secara grafis dan secara analitis. Oke, kita mulai dari cara grafis. Secara grafis, misalkan ada dua vektor A dan B, arahnya A ke sana, B-nya ke sana. Jadi ketika digabungkan, maka arah A disambungkan dengan arah B, maka yang dimaksud dengan resultan vektornya adalah garis merah. Oke. Garis merah ya. Oke, nah cara perhitungannya jika menggunakan vektor, maka akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2 AB cos theta. Nah, tetanya yang mana? Sudut theta adalah sudut yang terbentuk dari dua vektor tadi. Jadi kalau vektor A dengan vektor B, titik pangkalnya ini disatukan, maka area sinilah yang disebut dengan sudut theta. Jadi bukan sudut yang terbentuk setelah A digabungkan dengan B, tidak. Tetapi pada saat awal, misalkan sudut A ini ke arah 40 derajat. Vektor B ke arah 90 derajat. Maka jika vektor A tadi ke 40, B-nya ke 90, maka sudut yang dimaksud adalah yang 50 derajat. Itu untuk theta. Jadi mirip-mirip dengan aturan kosinus pada trigonometri. Berikutnya, secara analitis. Jadi secara analitis ini dipakai apabila vektornya lebih dari 2. Jadi kalau vektornya hanya 2, lebih praktis menggunakan grafis. Tapi jika vektornya lebih dari 2, maka perhitungannya bisa menggunakan analitis. Saya ambil contoh seperti ini. Misal ada sebuah vektor F yang berada pada perpotongan sumbu X dan sumbu Y seperti pada gambar seperti ini. Jadi ada vektor F ke sana. Maka ketika diproyeksikan terhadap sumbu X menjadi Fx, dan ketika diproyeksikan terhadap sumbu Y, maka menjadi Fy. Nah, perhitungannya adalah apabila vektor itu diproyeksikan pada masing-masing sumbu X dan sumbu Y, untuk sumbu X, Fx sama dengan F dikali dengan cos theta. Jadi, ketika diproyeksikan terhadap sumbu X, F dikali cos theta. Sedangkan terhadap sumbu Y, Fy sama dengan F sin theta. Nah, di sini catatannya. Theta atau sudutnya adalah sudut yang dibentuk oleh vektor pertama, vektor asal, dengan sumbu X. Jadi ini theta. Jadi theta ini dibentuk oleh vektor F dengan sumbu X. Oke. Berikutnya, bagaimana vektor apabila terdapat pada sumbu X negatif dan sumbu Y positif? X negatif dan Y positif berarti pada area sini. Jadi ini sumbu X negatif, Y-nya positif berarti di area ini. Sama diproyeksikan terhadap sumbu X dan diproyeksikan terhadap sumbu Y ke sini.
Nah, perhitungannya Fx sama dengan min cos theta, Fy sama dengan F sin theta. F-nya nilainya min apabila proyeksinya terhadap sumbu X karena tadi untuk sumbu X negatif. Nah, untuk sumbu X negatif dan sumbu Y negatif untuk yang ketiga, jadi apabila vektor F berada pada sumbu X negatif dan sumbu Y negatif, maka berada di area sini. X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Maka nilai F-nya sama juga, dua-duanya negatif. Jadi Fx sama dengan min F cos theta, Fy-nya min F sin theta. Berikutnya yang keempat, jika vektor F berada pada sumbu X positif dan Y-nya negatif. X positif, Y-nya negatif. Berarti arahnya ke sini. Oke. Untuk perhitungan Fx-nya F cos theta dan Fy min F sin theta. Jadi menyesuaikan pada sumbu X dan sumbu Y positif atau negatif. Nah, untuk perhitungan resultannya, vektor A ditambah vektor B sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Jadi yang dimaksud sigma Fx, ya berarti kalau misalkan ada 4 vektor, misalkan di sini, di sini, di sini, di sini, maka yang dimaksud dengan sigma Fx, ya jumlah dari hasil Fx, 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 dijumlahkan kemudian dikuadratkan. Begitu juga untuk yang sigma Fy kuadrat. Jadi diurai satu persatu arah vektornya. Demikian untuk perhitungan resultan vektor untuk backup trigonometri.